Udah nih. Ya udah. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang artikel ilmiah aksi BO. Di sini penjelasan OAD dulu. Di sini berikut nama anggotanya. Yang pertama ada Gelam Alvaris dengan NIM 03, yang kedua Chandra Laksono dengan NIM 13, dan yang ketiga saya sendiri Jeva Ferliano dengan NIM 21, yang keempat Julam Effendi dengan NIM 25, dan yang kelima Muhammad Noval dengan NIM 49. Langkah-langkah OAD atau Object Oriented Analysis. Yang pertama, menganalisis masalah. Dalam tahap ini, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem. Dalam kasus ini, penulis mengumpulkan data perpustakaan dengan cara observasi dan wawancara. Setelah data tersebut terkumpul, penulis akan menganalisa dan merumuskan permasalahan yang terjadi, kemudian akan digambarkan aliran sistem dari data tersebut. Lalu penulis akan membuat aliran sistem baru untuk mengatasi masalah yang ada. Pada penelitian ini, permasalahan yang terjadi adalah masih memakai cara manual untuk peminjaman dan pengambilan buku di perpustakaan yang membuat admin kesulitan dalam pengolahan data, dan juga ramainya pengunjung membuat peminjaman kesulitan untuk mencari tahu atau menemukan buku yang diinginkan. Dan yang kedua, menjelaskan proses yang terjadi pada sistem. Dari data-data yang sudah dikumpulkan pada tahap ini akan digambarkan dalam bentuk rancangan analisis. Adapun rancangan analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, collaboration diagram, package diagram, dan deployment diagram. Yang ketiga, identifikasi objek. Pada penelitian ini, yang harus menulis jadikan objek adalah buku, peminjaman, dan pengguna atau user. Yang keempat, menentukan atribut. Pada penelitian ini, yang penulis jadikan atribut adalah nama peminjam, ID peminjam, nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit buku. Yang kelima, mendefinisikan operasi. Maksudnya yaitu menjelaskan operasi yang memungkinkan bisa untuk diimplementasikan dan yang tidak bisa diimplementasikan pada penelitian. Ini yang dapat diimplementasikan meliputi peminjaman buku melalui web, pengembalian buku, pengolahan data peminjaman dan pengembalian, dan pengolahan data buku serta anggota. Pada penelitian ini tidak dilengkapi dengan fitur peminjaman buku pesan antar, jadi kita hanya bisa membooking buku dan mengambilnya secara langsung di perpustakaan. Ya, yang pertama ada desain subsistem. Desain subsistem ini menggambarkan tabel-tabel yang digunakan dalam sistem. Adapun desain subsistem yang ada pada sistem ini meliputi tabel admin, stok buku, buku transaksi, user, peminjaman, dan pengembalian. Yang kedua ada desain objek dan kelas. Desain objek dan kelas ini meliputi gambar relasi dari tiap-tiap kelas atau objek yang ada pada sistem. Adapun desain objek dan kelas dari penelitian ini adalah tabel user yang berrelasi dengan tabel pinjaman, one to many, tabel pinjaman yang berrelasi dengan tabel buku, many to many, dan tabel pinjaman berrelasi dengan tabel pengembalian, many to many. Yang ketiga, desain pesan. Berisi detail yang memungkinkan masing-masing objek berkomunikasi dengan kolaboratornya. Lapisan ini membangun interface internal dan eksternal bagi sistem tersebut. Adapun desain pesan pada penelitian ini meliputi rancangan halaman login, rancangan halaman utama, rancangan halaman pencarian, rancangan halaman pinjaman, rancangan halaman daftar buku, dan rancangan halaman pengembalian. Kita langsung ke artikelnya. Untuk mendalui latar belakang akan dijelaskan oleh Julham. Pendahuluan 1.1 latar belakang. Seiring berkembangnya teknologi yang sangat pesat, teknologi informasi berperan penting kepada seluruh masyarakat, baik secara individu, kelompok, instansi,
dan masih banyak lagi. Salah satu teknologi informasi yaitu komputer yang merupakan suatu alat yang dapat memudahkan manusia dalam menjalankan pekerjaannya karena kelebihannya dalam pengelolaan data yang cepat dan efisien. Meskipun sangat bermanfaat di segala bidang, namun teknologi informasi juga memiliki kekurangan. Kekurangan ini terdapat ketika digunakan untuk berkomunikasi. Hal ini dapat menyebabkan salah pemahaman antara dua pihak yang saling berkomunikasi karena terbatasnya suatu ruang. Teknologi juga dapat membuat seseorang menjadi kurang memahami lingkungan sosialnya. Perpustakaan merupakan suatu tempat peminjaman buku. Perpustakaan biasanya terdapat di seluruh sekolah karena hal ini dapat memudahkan pelajar dalam proses pembelajaran. Namun, tidak hanya di sekolah terdapat juga perpustakaan umum yang semua orang dapat meminjam buku di sana. Karena banyak peminjam hal itu membuat admin kesulitan dalam mengelola data perpustakaan. Karena masih banyaknya admin yang menggunakan cara manual dalam mengelola data, maka dari itu perlu adanya suatu sistem informasi yang dapat mengatur data tersebut agar akurat. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka dapat dirumuskan yaitu bagaimana perancangan sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan berbasis web, dan bagaimana pula perancangan sistem penyimpanan dan di dalam komputerisasi. Tujuan dari penulis membuat artikel ini adalah untuk membuat perancangan sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan berbasis web dan untuk membuat perancangan sistem penyimpanan data peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan berbasis komputerisasi. Tinjauan pustaka 1.4.1 Sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang dapat saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan atau mengendalikan organisasi. Sistem informasi merupakan gabungan dari 4 bagian utama. 4 bagian utama tersebut mencakup perangkat lunak, software, perangkat keras hardware, infrastruktur, dan sumber daya manusia SDM yang telah terlatih. Selain itu, sistem informasi menurut Al-Fatah dalam adalah sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan interaksi serta berhubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Tantra dalam sistem informasi adalah cara yang terorganisir untuk mengumpulkan, memasukkan, dan memproses data dan menyimpan, mengelola, mengontrol, dan melaporkan sehingga dapat mendukung perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan. 1.4.2 Kode Igniter. Menurut Harihow et al. 2017, kode Igniter adalah kerangka kerja pengembangan aplikasi PHP berdasarkan arsitektur yang terstruktur. Kode Igniter memiliki tujuan untuk memberikan alat bantu yang dibutuhkan seperti helpers dan libraries untuk mengimplementasikan tugas yang biasa dilakukan. Dengan demikian, pengembang proyek menjadi lebih mudah dan cepat, dan pengembang tidak perlu menulis lagi dari awal. 1.4.3 PHP. Menurut Des and Sakia 2016, PHP Hypertext Processor merupakan bahasa scripting yang sangat diketahui sering dipakai dalam pengembangan web, walaupun sebenarnya tidak hanya itu kegunaannya. Berdasarkan Wix.com, PHP merupakan bahasa scripting yang sering dipakai di internet sebesar 82%. HTML. Menurut Siberu 2013, Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa yang digunakan pada dokumen web sebagai bahasa untuk pertukaran dokumen web. MySQL. MySQL bekerja menggunakan SQL language, struktur query language yang dapat diartikan bahwa MySQL merupakan standar penggunaan database di dunia untuk pengelolaan data. Kelebihan yang dimiliki MySQL yaitu bersifat open source yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan lagi. Unified Model Language UML. Dari penelitian Miskita al 2018 bahwa UML atau biasa disebut Unified Modeling Language merupakan teknik yang dapat mengembangkan sistem dengan menggunakan
salah satu bahasa yaitu bahasa grafis sebagai alat pendokumentasian dan juga dalam melakukan spesifikasi sistem UML memiliki banyak diagram dan diagram itu digunakan untuk melakukan pemodelan data maupun sistem. Ya, baik. Terima kasih Ilham. Untuk metode akan dijelaskan oleh Noval. Ya, saya akan menjelaskan tentang metode yang kami gunakan, yaitu metode pengembangan Agile Software Development Method atau Agile Methodology, merupakan sekumpulan metodologi pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada pengembangan iteratif, di mana persyaratan dan solusi berkembang melalui kolaborasi antar tim berorganisir. Iceman 2010. Sementara Summerville 2011 mengemukakan metode Agile ini, metode pengembangan inkremental yang fokus pada pengembangan yang cepat. Perangkat lunak yang dirilis bertahap mengurangi overhead proses dan menghasilkan kode berkualitas tinggi dan proses pengembangan melibatkan pelanggan secara langsung. Di sini ada gambar proses Agile. Yang kedua ada identifikasi masalah. Permasalahan ditemukan dari proses identifikasi bersumber dari proses peminjaman dan pengembangan buku di perpustakaan masih menggunakan cara manual, dan peminjam harus datang langsung ke tempat di hari yang sama untuk meminjam buku yang ingin disewa. Yang pertama ada plan. Pada bagian ini, penulis menentukan ide sebagai rencana dari kebutuhan perangkat lunak yang dibuat. Terus yang kedua ada desain. Selanjutnya di sini penulis akan membuat perancangan sistem dari data yang sudah diperoleh tadi. Terus ada develop, perancangan yang telah dibuat, kemudian dikembangkan membuat kode dengan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya ada tes. Jika perangkat tersebut sudah jadi, dilakukan uji coba menggunakan black box untuk melihat apakah ada masalah atau tidak. Jika ada masalah, maka penulis akan melakukan perbaikan. Yang kelima ada rilis. Jika sudah tidak ada masalah, maka web bisa dirilis sehingga bisa digunakan oleh user. Terus yang terakhir ada feedback. Dalam tahapan terakhir adalah di mana output akan dimasukkan kembali ke dalam input, gunanya untuk pengendalian suatu sistem yang bersifat dinamis dan stabil. Lalu ada Ya, metode. terima kasih Noval. Untuk metode akan dijelaskan oleh Gelam. Ya, baik. Terima kasih, Jeva. Sini ada metode dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Teknik observasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa permasalahan dan kebutuhan yang ada di lapangan. Observasi ini dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan lingkungan mengenai kondisi yang ada di tempat penelitian. Yang kedua ada studi literatur. Studi literatur digunakan untuk menemukan sumber riset dan informasi di internet maupun di buku-buku cetak. Ya, baik. Terima kasih Gelam. Untuk hasil pembahasan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram informasi, peminjaman dan pengambilan buku di perpustakaan berbasis web. Kode igniter digunakan untuk menjelaskan kegiatan aktor yang dapat dilakukan oleh admin dan user pada sistem. Di sini ada aktor, admin, dan user. Admin dan user sama-sama bisa melakukan login, akses halaman utama, dan admin bisa mengakses data anggota, user memilih buku, admin mengakses data peminjaman, user memilih jadwal peminjaman dan pengembalian. Lalu admin mengakses data pengembalian, mengakses data buku, dan admin sama user bisa melakukan login. Lanjut yang kedua, activity diagram. Di sini activity diagram admin. Untuk admin membuka sistem, lalu sistem tampil format login, dan admin melakukan input username dan password. Di sini sistem validasi username dan password jika data file, dia menambahkan menu utama. Jika datanya tidak file, dia akan mengembalikan ke input username dan password. Lalu admin di sini sistem akan menampilkan data anggota buku. Lalu sistem menampilkan data buku. Di sini admin
membuka menu pinjaman, lalu sistem menampilkan data peminjaman. Lalu di sini admin membuka menu pengembalian, lalu sistem menampilkan data pengembalian. Lalu admin melakukan logout dan sistem akan menampilkan dan yang kedua adalah activity diagram user. User membuka sistem, lalu sistem menampilkan format login. Lalu user input username dan password. Di sini sistem validasi username dan password. Jika data tidak valid, akan kembali ke input username dan password. Jika data valid, sistem akan menampilkan halaman utama. Lalu user pilih menu peminjaman. Lalu sistem menampilkan formulir peminjaman. Dan user mengisi formulir peminjaman, lalu memilih buku, jadwal peminjaman, dan jadwal pengembalian. Lalu sistem memvalidasi jadwal dan buku. Jika datanya tidak valid atau penuh, dia akan kembali ke memilih buku. Dan jika datanya valid, sistem akan menampilkan kode bukti peminjaman, lalu user menyimpan bukti peminjaman. Lalu user akan melakukan logout dan sistem menampilkan logout. Untuk kelas diagram akan dijelaskan oleh Chandra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Berikut merupakan kelas diagram yang telah kami buat. Di sini ada admin dengan ID admin, nama admin, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, username, dan password. Untuk metodenya ada simpan, hapus, dan update. Lalu selanjutnya ada user, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, username, password. Untuk metodenya ada register dan login. Lalu selanjutnya ada transaksi, ada ID transaksi, ID user, kode buku, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID admin, keterangan. Metode ada simpan, hapus, dan update. Untuk buku ada kode buku, kelompok buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan image. Untuk metode ada simpan dan hapus. Lalu selanjutnya ada peminjaman. Terdapat kode buku, kelompok buku, judul buku, tanggal peminjaman, jumlah buku, ID user, nama user. Metode submit. Untuk pengembalian terdapat kode buku, kelompok buku, tanggal pengembalian, judul buku, ID user, nama user. Metode submit. Lalu selanjutnya ada stok buku, ada ID stok buku, kode buku, jumlah buku. Metode simpan dan hapus. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini user melakukan login, lalu sistem akan menampilkan form login. Lalu username dan password yang dimasukkan oleh user akan divalidasi ke data user. Jika berhasil login, maka akan ditampilkan menu utama. Jika login gagal, akan ditampilkan notifikasi gagal login. Selanjutnya, di sini untuk meminjam, user mengklik menu pinjam, lalu menampilkan pencarian buku, memilih buku, tanggal peminjaman, pengembalian. Lalu selanjutnya menginput data peminjaman, lalu mengirim data peminjaman, dan menampilkan data peminjaman. Collaboration diagram. Di sini user mengisi field username dan password di halaman login, lalu akan divalidasi ke database user. Jika valid, maka akan ditampilkan halaman utama. Lalu untuk peminjam akan ditampilkan data peminjaman, lalu kita menginput data peminjaman dan dimasukkan ke database peminjaman. Untuk data pengembalian, kita menginput data pengembalian, lalu akan dimasukkan ke database pengembalian. Tahapan package diagram yang telah kami buat. Pertama ada data transaksi, data admin, data user, data pengembalian, data peminjaman. Terhubung ke database. Lalu ada PC admin dan PC user terhubung ke database. Lalu server terhubung ke database. Software terhubung ke server software. Berikut ada deployment diagram.
ada user, terdapat device atau PC networking. Untuk admin ada PC admin, software web, networking. Lalu terhubung ke database dengan MySQL user, transaksi admin, dan lain-lain. Implementasi sistem. Setelah desain sistem selesai, maka tahap selanjutnya implementasi atau pengujian sistem yang telah dibuat. Berikut tampilan halaman login, admin, dan user. Selanjutnya, berikut tampilan dashboard admin, terdapat jumlah anggota yang terregister, jumlah buku yang terregister, jumlah selanjutnya akan saya kembalikan. Ya, di sini ada tampilan page admin. Pada tampilan ini menampilkan halaman admin yang hanya dapat diakses oleh admin. Di sini tampilan page anggota admin. Tampilan ini menampilkan halaman anggota yang hanya dapat diakses oleh admin. Setelah itu ada tampilan buku khusus admin. Pada tampilan ini menampilkan halaman buku yang hanya dapat diakses oleh admin. Di sini ada page peminjaman khusus admin. Pada halaman ini peminjaman buku hanya dapat diakses oleh admin. Tampilan page pengembalian khusus admin. Pada tampilan ini buku untuk user dan anggota. Form peminjaman untuk user yang berisi tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Tampilan jadwal peminjaman dan pengembalian buku user. Pada tampilan ini menampilkan jadwal peminjaman dan pengembalian buku untuk user. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa perancangan peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan menggunakan kode Igniter untuk membuat website dengan metode Agile dapat membantu admin dalam mengelola data sehingga dapat menjadi akurat dan juga efisien. Saran untakan lain data. Baik, terima kasih Ilham. Ini saja dari kelompok 6. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.